Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia. Ralun masih bersama saya Tia di program Serambi Petang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Maka perlu memperbanyak mengingat Allah Ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan ini, di mana bukan hanya kita sedang dalam keadaan berpuasa, tapi kita juga sedang dihadapkan pada pandemik COVID-19 atau Corona yang meluasnya bagaikan fenomena gunung es, di mana pandemik ini melanda seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa. Teror virus ini menimbulkan kepanikan, ketakutan yang sangat berlebihan mungkin, justru melemahkan mental dan memunculkan problema psikis yang tidak bisa remehkan. Dampak kecemasan yang berlebihan ini membuat tubuh manusia menjadi lemah akan imun. Ketika kita ketahui bersama-sama dengan tepat tanpa sinergi yang baik antara individu dan negara, ketiganya memang harus berjuang bersama. Karena dalam menghadapi bencana yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan keyakinan pada ketakwaan pada Allah. Kenapa? Virus ini atau penyakit ini yang datangkan Allah. Jadi Allah juga yang memberi obat, Allah juga yang akan menghentikannya nanti. Jadi ketakwaan kita kepada Allah itu akan meningkatkan keimunan kita dan membuat kita menjadi lebih siap dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ya Ustazah, jadi memang yang diperlukan oleh kita tentu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ternyata dengan meningkatnya ketakwaan kita, maka itu akan meningkatkan imun kita juga, dan imun ini sangat kita perlukan sekali ya untuk menangkal penyakit, bukan hanya COVID-19 tapi juga berbagai penyakit lainnya pastinya ya. Sehingga itulah kenapa orang-orang mukmin itu lebih sehat ya Ustazah ya, karena mereka memang sebagai mukmin itu mempunyai imun yang kuat karena memang menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya, kemudian juga betul-betul berpikiran positif mungkin ya. Jadi kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Karena Allah juga tidak mungkin memberikan atau menurunkan sesuatu kepada hambanya kalau tidak ada hikmah di balik semua itu. Betul. Ketika musibah penyakit itu melanda manusia, Allah memerintah manusia untuk ridha dan bersabar. Dan Allah memberikan balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau yang ingin bergabung silakan 1637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam Tausiah Ramadan, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dalam program Tausiah Ramadan bersama saya Tia Andalusia dan Ustazah Dr. Anda Evi Sri Rahayu. Dan tema hari ini adalah kuatkan iman, tingkatkan imun melawan penyakit. Dan saudara Tausiah Ramadan kerja sama Serambi FM dengan penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www
penting ya, dan ini momen unik juga buat kita, dan tentunya kita bisa mengambil hikmah dalam kejadian saat sekarang ini, di mana saat Ramadan terus juga sekalian dengan COVID dan juga polemik di masyarakat ya, banyak yang hal-hal yang agak-agak memusingkan kita, dilema buat kita mengenai keadaan sekarang ini, karena di mana ada yang mengatakan bahwa ke masjid nggak boleh, beribadah di tempat ibadahnya nggak dibolehin, malah baru-baru ini beredar video harus tes rapid dulu nih. Tapi kalau kita melihat sekarang ini di pasar-pasar di Aceh juga lebih banyak lagi nih orang-orang yang ada di pasar. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal seperti ini, Ustazah? Begini, COVID-19 ini manusia memang tidak berdaya berhadapan dengan seekor makhluk yang amat sangat kecil tapi mampu merenggut nyawa seorang manusia. Kesewenangan Raja Namrud saja berakhir dengan apapun yang terjadi, apapun nanti, itu merupakan tanggung jawab pimpinan kita. Kita sebagai umat, kewajiban kita adalah mengikuti larangan, mengikuti apa yang sudah diatur, karena memang itu yang terbaik untuk kita. Kadang seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu benci sesuatu amat baik bagimu, dan boleh jadi ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi selama ini kan kita timbul negatif thinking kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Ya kan? Dan kenapa semua ini belum berakhir ya Allah, apalagi di masa bulan Ramadan ini. Hey, boleh jadi ini yang tidak kamu suka, kata Allah. Tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan tidak tahu, kita tidak tahu kapan kita wafatnya. Apakah kita meninggal hanya karena COVID ini, atau juga mungkin karena hal-hal lain, kita tidak tahu. Kadang kita ingin ini, tapi ini tidak bagus bagi kita. Itu menurut Allah, karena Allah yang lebih tahu apa yang terjadi di masa depan, di masa depan ini. Jadi ya, apa yang diperintahkan oleh pimpinan yang sudah merupakan fatwa, kewajiban kita untuk mengikuti. Karena itu memang harusnya seorang muslim seperti itu. Oke, jadi kita jangan melihat ini kenapa orang kesini, nggak usah ya. Jadi ini waktunya kita memperhatikan diri kita sendiri. Dan mengutamakan keselamatan kita sendiri pastinya. Dan itu yang disuruh Allah itu untuk bersabar, untuk ridha dan bersabar. Allah memberi virus corona ini pada bulan Ramadan. Gak semua bulan loh istimewa sebagaimana bulan Ramadan ini, di mana bulan ini bisa menghapus sekian ribu dosa, sekian ribu yang telah kita lakukan bisa terhapus dalam saat kita beribadah kepada Allah. Salat di bulan lain menghapus dosa, apalagi di bulan Ramadan gitu. Dan yang uniknya lagi, di dalam bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Di mana jika seorang muslim bisa dapat Lailatul Qadar itu, mungkin bisa menghapus segala dosa-dosanya. Dan hanya Allah yang tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi. Tapi yang pastinya saat kita bertahajud di malam bulan-bulan lainnya, itu sudah menjadi orang itu mulia dunia dan akhirat. Apalagi pada saat kita bertahajud di bulan Ramadan. Terjadinya COVID-19 di saat Ramadan itu membawa arti yang sangat baik dan sangat bagus sebenarnya bagi kita. Kita bisa berada di dalam rumah, bisa bersama keluarga, bisa berjamaah bersama. Kita bisa meninggalkan sementara kegiatan dunia, kegiatan rutin dunia. Kita lebih fokus kepada agama. Pahala yang kita dapat itu berlipat, berlipat ganda. Dan ini yang tidak disadari mungkin. Makanya Allah kan disuruh kita untuk berpikir. Cobalah kamu berpikir apa yang sedang saya atur di dalam dunia ini. Iya, jadi benar-benar kita ambil hikmahnya gitu ya. Jadi yang mungkin biasanya sibuk, waktunya bersama keluarga gitu, Ustazah. Waktunya kita lebih siap untuk meningkatkan amal, sunah-sunah, bersedekah,
berdoa, berzikir, dan berlama-lama dengan Allah. Oke, Ustazah, ada pertanyaan dari Nora Vera di Lampinang. Ustazah, bagaimana cara mendapatkan malam akhir di Ramadan ini? Sedangkan biasanya banyak perempuan yang mengalami haid. Nah, apakah ada cara lain untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan, untuk perempuan-perempuan yang sedang haid? Seorang wanita yang sedang mendapat haid atau tidak bisa atau ibadah di dalam bulan Ramadan, itu bukan berarti tidak bisa melakukan apapun. Karena apa? Pada saat dia datang haid, darah kotor yang keluar dari tubuh dia itu adalah anugerah, dan Allah memberikan pahala untuk itu. Kembali kepada itu saja sudah pahala, sudah pahala, bahwa kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Tidak melakukan sholat, tidak melakukan amal ibadah, tapi kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berzikir. Itu tidak dilarang di dalam agama. Yang hanya dilarang sholat, mengaji atau memegang Al-Quran. Tapi untuk berzikir kita tidak dilarang. Kita tidak dilarang untuk berdoa, untuk bermanja-manja dengan Allah, untuk mengadu, kita tidak dilarang. Oke, jadi tetap jangan pesimis ya untuk wanita-wanita yang mungkin sudah bersiap-siap nih Ustazah. Ini nih 10 Ramadan mau di pressure gitu ibadahnya, amalnya ya, mau tadarus malam-malam, pokoknya mau dapat malam Lailatul Qadar lah cita-citanya. Tapi ternyata bendera merahnya udah keluar gitu ya. Tapi sebenarnya wanita-wanita ini tidak perlu khawatir, karena kalau dia mampu menjadi istri yang baik, menjaga diri, menjaga kemaluan, salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, itu sudah cukup. Itu jaminannya sudah Jaminan juga bisa memilih pintu mana saja, insya Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar memanfaatkan juga sebagai wanita ya, dengan peluang-peluang yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, Saudara Lon, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi di namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syadaralun, masih dalam Tausiah Ramadan bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita yaitu Ustazah Dr. Anda Devi Sri Rahayu dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan Syadaralun, tema kita hari ini adalah kuatkan iman sakit. Gabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 11689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook di Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya Ustazah, di saat seperti ini kita melawan corona ya, dan kita mengetahui ada hikmah sebenarnya dari COVID-19 ini adalah di mana hadis wabah atau virus ini, atau pandemik ini seperti dikeluarkan semua nih Ustazah. Bahkan yang sempat viral beberapa saat lalu di mana di California sendiri ada baliho yang menerapkan hadis Nabi seperti mencuci tangan, kemudian juga seperti tidak boleh ke daerah yang terkena wabah dan tidak boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, dan juga cuci tangan, terus memakai masker ya. Karena kita ketahui juga bahwa perempuan-perempuan mukmin juga bahkan memakai cadar, dan itu merupakan cermin juga bagi orang-orang Islam. Sebenarnya apa yang hikmah yang lebih lanjut lagi yang bisa kita dapatkan dari COVID-19 ini Ustazah? Sebenarnya upaya pencegahan terhadap perkembangan virus ini, kita diminta untuk senantiasa menjaga sanitasi dengan sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan, tempat, pakaian, menutup mulut dengan tangan pada saat kita bersin.
semua ini sebenarnya sudah diatur di dalam syariat Islam. Islam senantiasa menganjurkan muslimin menjaga kebersihan dan kesucian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bersuci itu separuh dari keimanan. Itu riwayat Muslim. Di samping menjaga kebersihan, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari sakit corona ini adalah menjaga kebugaran tubuh. Jadi sifat virus saat menyerang ini dapat mati ketika tubuh atau inang manusia atau kekebalan tubuhnya yang tinggi. Imun akan kuat jika tubuh itu bugar. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, cukup istirahat, ditambah konsumsi asupan vitamin yang bisa meningkatkan kebugaran tersebut. Adalah ikhtiar yang kita lakukan, termasuk juga yang sedang viral sekarang kan itu, berjemur di matahari saat dari jam 10 sampai jam 11. Itu kan sebenarnya ikhtiar untuk mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D dari matahari yang jelas merupakan pancaran yang diberikan Allah sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga yang tidak harus nikmat Allah, yang tidak harus kita bayar. Vitamin D itu. Iya. Ya, kemudian juga Ustazah bahwa di saat sekarang ini WHO juga sudah mengatakan bahwa kita sepertinya memang harus hidup berdampingan dengan coronavirus ini selama 2 tahun. Nah, Ustazah, mungkin Ustazah bisa sampaikan lagi bahwa di 2 tahun ini kita harus hidup berdampingan dengan virus corona, dan kita melihat suasana sekarang bahwa baru beberapa bulan saja orang kayak udah bosen aja di rumah gitu ya, dan kembali keluar, kembali seperti tidak ada kejadian. Tidak seperti baru-baru kan dulu waktu baru-baru ada 1 orang di Banda Aceh yang terkena virus, atau baru ada 1 pasien yang ada di RSUZA, kita seperti merasa takut sendiri gitu ya, dan iya jadi parno ya Ustazah ya. Sampai kalau ibu-ibu rumah tangga nih Ustazah, kayak kita jadi belanja gitu ya, buat nyetok barang di rumah gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya belanja ya seperlunya aja gitu ya, tidak terlalu ini, karena memang seperti hadis dari Nabi juga mengatakan bahwa suatu saat bakal ada wabah, dan umatku akan semua akan terkena kecuali umatku, gitu ya. Apakah mungkin karena kita menjaga wudhu Ustazah, sehingga di Aceh tidak begitu banyak orang terkena virus ini? Ini sebenarnya sebagian ikhtiar yang dapat dilakukan individu itu, selain mengindahkan anjuran mengisolasi diri, mengurangi interaksi dengan banyak orang demi memutuskan rantai penularan dari orang ke orang. Sebagaimana hadis Nabi juga ada, Rasulullah pernah bersabda, wabah taun adalah kotoran terhadap Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindari penyakit itu. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Karena hal ini keimanan yang sangat hakiki yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar dalam menghadapi wabah ini, karena ini semuanya dari Allah. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah, maka Allah bisa saja menghapus atau mengambil atau menarik lagi wabah ini. Jadi disinilah letak keimanan, ketakwaan kita, bahwa kita yakin segala sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Ya Ustazah, baru-baru ini juga Arab Saudi kan sudah mulai membuka kembali ya Masjidil Haram, terus juga Masjid Nabawi, dan itu diyakini dengan ada bintang yang keluar di pagi hari itu. Ustazah saya lupa nama bintangnya apa, yang itu seperti pertanda umat muslim percaya bahwa itu merupakan pertanda bahwa wabah itu sudah berakhir. Tapi yang saya ketahui dari Arab Saudi itu belum dibuka, belum untuk yang belum. Ini tapi untuk warganya untuk aja dia sudah. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa
yang masuk ke dalam situ dites segala sesuatunya dengan steril sehingga bisa masuk ke dalam dia. Masalah bintang itu wallahualam bisawab. Hanya Allah yang tahu kapan dia akan menarik kembali penyakit itu dari kita dan kita bebas bagaimana biasanya bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi ya di sini kunci iman kita. Bahwa kita yakin Allah akan menarik penyakit itu dari kita jika Allah berkehendak. Karena keimanan kepada Allah ini harus hakiki. Seperti kisah Nabi Yunus di mana hatinya saat puncak keimanannya itu puncak keimanannya itu diuji oleh Allah. Beliau menemukan keimanan sejatinya ketika berada di dalam 3 kegelapan, yaitu di dalam perut ikan paus, di dalam laut, dan di malam hari. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana hatinya ketika menemukan puncak keimanannya, justru di saat seluruh hartanya ludes, keluarganya pergi meninggalkan beliau dan kesehatannya pun dihilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita-cerita Nabi Allah tadi ternyata sudah ditetapkan. Karena Nabi pun Allah mendatangkan cobaannya dengan berbagai kesusahan, kesulitan, namun mereka justru menemukan Allah ketika berada dalam kegelapan tersebut. Mereka menyadari di dalam kegelapan adalah hal atau waktu yang termudah untuk bertemu Allah. Karena di dalam kegelapan begitu mudahnya kita memanjatkan doa yang terbaik yang keluar dari kegelisahan hati, kekhawatiran, ketakutan, dan hanya bermohon kepada Allah karena kita tahu dan kita yakin hanya Allah yang bisa mengangkat segalanya. Iya, subhanallah. Jadi memang ini adalah momen yang paling penting, Saudara Lon, untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita dan dimana kita benar-benar harus care dengan diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa main-main juga ya, Ustazah, dengan COVID-19 ini ya, karena memang kalau dilihat bahaya ya sangat bahaya karena memang baru-baru ini juga kita melihat tenaga medis meninggal dunia juga ya terkait dengan terinfeksi dengan COVID-19 ini. Baik Saudara Lon, tapi walaupun COVID-19 ini berbahaya, tentunya kita harus tetap berikhtiar untuk menjaga diri supaya kita tidak terkena atau tidak terinfeksi COVID-19 ini. Baik Saudara Lon. Oke, dan saat sekarang ini saya mau baca lagi nih Ustazah, ada pertanyaan lagi. Iya. Ustazah, menurut Ustadz atau ulama-ulama yang terkena COVID-19 ini atau yang meninggal pada saat COVID-19 akan mendapatkan pahala syahid. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien COVID-19 itu yang bukan muslim atau juga yang mungkin tidak menutup aurat dan juga bukan muslim yang taat? Bagaimana? Apakah dia juga mendapatkan pahala syahid, Ustazah? Dari Rusli di Penayung. Ya. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya wabah tahun ini adalah siksaan yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena seorang hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit taun, lalu ia bersabar dan menghadap ridha Allah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sakit. Itu riwayat Bukhari. Jadi semuanya itu kembali kepada Allah. Kita hanya thinking kepada Allah bahwa kalaupun kita harus diambil nyawa kita, semoga ini menjadi pahala syahid bagi kita dan bagi orang yang bukan atau non muslim. Kita tidak tahu kapan Allah mengampuni dia. Karena keampunan Allah itu bukan juga karena ibadah atau karena apapun, karena kesayangan Allah kepada hambanya. Jadi kita tidak bisa menetapkan orang itu tidak diberi pahala syahid atau tidak dimasukkan ke dalam surganya, karena itu adalah Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Allah yang berkehendak atas hambanya, Allah yang berkehendak atas makhluk yang dia ciptakannya. Oke, jadi tetap semangat ya pastinya, dan juga jangan menjudge orang juga, atau mungkin kita jangan meng-underestimate dengan orang-orang yang terkena COVID-19, apalagi untuk yang sudah meninggal, karena
baru-baru ini juga kita melihat bahwa waktu awal-awalnya malah sempat ditolak ya Ustazah jenazah-jenazah untuk dikebumikan di daerah-daerah tersebut. Namun sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar dan menerima dengan baik ya, apalagi untuk COVID-19 yang pasien yang sudah sembuh juga ya sampai diselawatin, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini terus berkembang persaudaraan kita dan juga bisa menghargai sesama. Baik Ustazah, kita memasuki segmen terakhir di program Tausiah Ramadan. Silakan Ustazah memberikan closing statement ya. Para pendengar Serambi FM, saudara sekalian, di samping bahwa kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 atau Corona, marilah sama-sama kita memahami dan mengerti Allah menggelapkan kita dengan memberikan wabah Corona ini bukan karena apa-apa. Allah menggelapkan kita lantaran Allah ingin hambanya semakin dekat kepadanya, yang selama ini mungkin terlalaikan dengan segala hingar-bingarnya keduniawian. Allah sedang merindukan kita untuk berlama-lama bersamanya dan dalam menjalankan ibadah, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Makanya yang kehilangan Ramadan seperti kehilangan setahun bahkan lebih dari usianya. Yang kehilangan Ramadan seperti kehilangan hampir seluruh hidupnya. Dan untuk berapa Ramadan lagi yang akan kita butuhkan agar kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara yang benar. Jangan sampai Ramadan ini yang terakhir. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Ustazah, dan tentunya di bulan Ramadan ini Ustazah ya, juga nih buat kita, apalagi buat ibu-ibu yang mungkin saat sekarang ini kebanyakan di rumah anak-anaknya. Jadi diuji coba untuk kesabarannya ya. Karena anaknya 24 jam di rumah, harus jadi guru juga Ustazah ya. Mungkin sebagai ibu rumah tangga juga nih Ustazah bisa memberikan nasihat juga kepada ibu-ibu yang saat sekarang ini mungkin di rumah yang berusaha untuk membuat anaknya pinter. Karena memang saat sekarang ini anak-anak belajar di rumah dan kayaknya jangka waktunya masih lama nih Ustazah. Jadi ini yang dikatakan bahwa seorang wanita itu superwoman sebenarnya. Superwoman, dia mampu melakukan segalanya. Tapi yakinlah bahwa kita kembali kepada awal, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Madrasah bagi anak-anaknya. Jadi dengan ketabahan, dengan segala sesuatu yang dia lakukan, itu akan menjadi bumerang balik kepada dia. Hal-hal yang baik akan kembali kepada dia nanti. Dari mana? Dari anaknya. Anaknya akan berbuat kembali kebaikan kepada dia. Itu tidak bisa disangkal, karena itu merupakan, kalau kita mungkin tidak ada karma ya, tapi itu akan berbalik. Bagaimana kita berbaik-baik atau melakukan yang terbaik untuk anak kita, maka anak kita akan kembali melakukan yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, anak kita akan melakukan yang terbaik untuk kita nanti. Insya Allah itu akan terjadi. Dan PR-nya juga bukan cuma buat sang ibu juga ya Ustazah, tapi juga menggali sang ayah juga nih, harus kolaborasinya harus benar-benar fit. Harus benar-benar fix. Jadi ya seperti ini, ibu madrasah bagi anak-anak, bagi anak-anaknya. Nah, ayah apa? Ayah kepala madrasahnya, yang membentuk programnya, yang membuat madrasahnya itu nyaman. Kalau madrasahnya sudah nyaman, dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kalau madrasahnya tidak nyaman, maka dia tidak akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keturunannya. Oh iya, benar. Oke, jadi benar-benar ini banyak cobaannya, tapi hikmahnya lebih banyak lagi. Luar biasa. Kedekatan seorang ibu kepada anaknya semakin dekat, suami kepada istrinya semakin mesra. Mungkin itu hikmah dari segalanya. Oke, mudah-mudahan nanti KUA juga KUA juga mudah-mudahan nanti abis COVID-19 ini juga mudah-mudahan jadi banyak juga yang menikah Ustazah ya. Insya Allah. Pikir bahwa ini sepertinya sudah lama dan waktunya untuk menikah juga ya. Jadi kalau misalnya sebelum Ramadan ini pernikahan kan nggak boleh yang secara ramai-ramai gitu ya Ustazah, karena kita sudah COVID. Minimal maksimal 10 orang. Maksimal 10 orang. 10 orang. Per apa itu? Istilahnya dari catinnya, yang perempuan, yang laki, terus wali 2,
Oh, maksudnya yang menghadiri itu. Oh, ya, gitu. Tidak boleh dari ini. Saya kirain 10 pasang. Oh, enggak. Enggak, maksudnya yang menghadirinya itu tidak boleh dari lebih dari 10 orang, dan itu jaga jarak, dan itu juga harus di KUA ya? Dan di KUA. Atau di rumah mungkin ya? Enggak, di KUA ya? Di KUA. Oh, kita di KUA. Oke. Kita sarankan untuk di KUA karena lebih steril. Iya, lebih steril dan ya. kita bisa membatasi orang-orang yang hadir. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak Ustazah ya. Ini memang waktunya memang agak sedikit singkat jadinya, karena memang kita di pukul 16.30 nanti bakal langsung menghadirkan traffic update untuk pendengar Syahdaroul dimanapun berada. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan ilmu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmahnya, dan mungkin kalau hikmah itu nggak perlu kita tunggu untuk dapat, tapi harus kita cari terus ya, kita gali terus supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur pastinya. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Selamat beraktivitas kembali, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdaroul, demikianlah bincang-bincang kita dalam Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini bersama narasumber kita yaitu Ustazah Dr. Anda Evi Sri Rahayu dengan tema kuatkan iman, tingkatkan imun melawan penyakit. Terima kasih banyak Syahdaroul atas atensinya, dan sekali lagi kami informasikan bahwa Tausiah Ramadan ini terselenggara berkat kerja sama Serambi FM dengan penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kita bakal kembali lagi ke program selanjutnya, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.